Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video saya sekarang ini saya akan membahas tentang prototipe produk. 1. Pengertian dari prototipe produk. Prototipe produk adalah bukti fisik dari konsep perancangan suatu produk. 2. Tahapan-tahapan prototipe dan kelebihannya. Tahapan-tahapan prototipe dan kelebihannya terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Pengumpulan kebutuhan adalah pelanggan dan pengembangan bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Yang selanjutnya, membangun prototipe dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, atau misalnya dengan membuat output dan format input. Selanjutnya, evaluasi prototipe. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototipe yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang selanjutnya, mengodekan sistem. Mengodekan sistem dalam tahap ini prototipe yang sudah dipakai diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Dan yang selanjutnya, membuat formula hasil riset. Hal ini berguna untuk mengetahui dari produk yang akan dibutuhkan oleh pelanggan dan membuat perusahaan untuk melakukan riset dari hal yang akan dilakukan. Dan yang selanjutnya, menciptakan ide. Ketika ide tercipta, maka kita akan dapat memikirkan hal yang berbentuk inspirasi pada produk lain serta trena yang ada. Dan yang selanjutnya, membuat sketsa. Dalam hal ini akan digunakan untuk membuat sketsa dari produk yang akan digunakan untuk memperjelas barang yang akan dibuat. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, pengertian kemasan. Menyatakan kemasan dapat didefinisikan sebagai seluruh kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus atau kemasan suatu produk. Kemasan meliputi 3 hal, yaitu kemasan itu sendiri dan label. Selanjutnya, yang keempat, fungsi dari kemasan. Fungsi dari kemasan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, fungsi protektif kemasan. Hal ini berfungsi sebagai sesuatu pelindung ataupun keamanan produk dari berbagai hal yang mampu merusak produk seperti cuaca, proses pengiriman, dan lain-lain. Kemasan yang melindungi produk mencegah atau meminimalisir adanya kerusakan dan risiko cacar yang mampu merugikan pihak pembeli atau penjual. Dan yang kedua, fungsi promosional kemasan. Kemasan juga berfungsi untuk sebagai alat promosi ataupun pemasaran. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat bentuk kemasan yang menarik. Dan yang kelima, tujuan kemasan produk. Tujuan kemasan produk terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, physical production. Physical production yaitu pembuatan suatu tujuan untuk kemasan produk memiliki tujuan untuk melindungi produk dari adanya iklim, getaran, guncangan, tekanan, dan faktor lain yang mampu merusak produk. Dan yang kedua, barrier protection. Barrier protection yaitu pemasangan kemasan produk bertujuan untuk melindungi produk dari adanya hambatan, oksigen, uap, air, debu, dan lain-lain. Dan yang ketiga, containment of agglomeration, yaitu pengemasan juga bertujuan demi mengamankan produk sehingga proses penanganan dan penyaluran akan menjadi lebih efisien.
Dan yang keempat, information transmission. Di dalam kemasan juga biasanya tercantum cara penggunaan transportasi, daur ulang, atau cara membuang kemasan tersebut. Dan yang kelima, reducing theft, yaitu pemberian kemasan produk pun bertujuan untuk mencegah adanya tindakan pencurian dengan cara melihat kerusakan fisik yang ada pada kemasan. Dan yang keenam, konvensi, yaitu kemasan adalah salah satu fitur yang mampu meningkatkan kenyamanan distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, penutup, penggunaan, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, marketing. Marketing yaitu desain dan label yang menarik pada kemasan bisa digunakan oleh pihak pemasar untuk meningkatkan minat pembeli para konsumen. Dan di posisi keenam yaitu jenis kemasan. Jenis kemasan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kemasan disposable. Kemasan disposable adalah kemasan yang hanya digunakan dalam satu kali pakai dan langsung dibuang, seperti kemasan plastik, kemasan daun pisang, dan lain-lain. Yang kedua, kemasan multitrip. Kemasan multitrip yaitu kemasan produk yang bisa digunakan berkali-kali oleh para konsumen dan bisa dikembalikan pada agen penjual untuk bisa digunakan kembali, seperti galon air minum, botol kaca saus, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kemasan semi-disposable. Kemasan semi-disposable yaitu pengertian kemasan yang tidak dibuang karena bisa digunakan lagi oleh konsumen. Contoh sederhananya adalah kaleng biskuit atau botol kaca sirup.